udah live, ini udah live juga. Masih loading ya? Udah. Udah belum Udah sih? buffer. Buffer ya? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Rosvi, apa kabar? Baik lagi ketemu di live sosial medianya Rosvi. Hari ini kita live seperti biasa jam 1 siang, tapi ada di teman-teman di Facebook, ada di kebalik Instagram, di Facebook, udah gitu di YouTube juga nih. Hari ini kita coba lewat YouTube juga. Semoga ada yang nangkring juga nih di YouTube-nya sahabat Rosvi ya. Seperti biasa, kita akan ngobrol seputaran Rosvi pasti dan juga kesehatan wanita. Jadi kalau ada yang mau nanya, ada yang mau bagi-bagi testimoni ataupun seru-seruan share juga videonya, silahkan. Suara aku jelas nggak ya? Semoga jelas ya suaranya. Kita seperti biasa akan live 30 menit sampai 1 jam ke depan. Jadi diundang-undangin juga tuh yang lagi mau gabung, ayo kita ngobrol. Udah ada 10 pertanyaan dari tim yang akan aku bahas sambil nunggu kalau ada teman-teman yang mau ngobrol juga. Kalau ada teman-teman yang mau nanya juga bisa langsung dikasih tahu, jadi aku bacain gitu ya. Aku mulai dulu di pertanyaan yang sudah disiapin sama tim. Pertama, apa yang dimaksud dengan hamil anggur, Dok? Hamil anggur tuh biasanya memang kalau di medis namanya kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan gitu ya. Jadi biasanya tuh dia jadi nggak bisa sampai besar. Biasa di usia 20 minggu gitu sudah nggak bisa diteruskan karena harus dikeluarin karena emang tidak pada tempatnya. Itulah kenapa jadinya ektopik atau di luar gitu. Makanya orang tuh bilang hamil anggur karena juga nggak bisa sampai besar gitu. Salahnya di mana? Nggak bisa kita cari kesalahannya karena itu kan posisinya letak. Jadi hubungannya bisa banyak banget, bisa emang pada saat prosesnya yang tidak sampai kepada tempatnya tetapi dia tetap menjadi telur ya, tetap berproses, atau memang ada riwayat sebelumnya, ada infeksi, ada penyumbatan yang bikin akhirnya si proses pembuahannya itu terjadi tidak pada tempatnya gitu. Biasanya itu keluhannya bisa sampai perdarahan, terus nyeri, sakit sekali gitu ya. Jadi udah gitu kehamilan juga tidak berkembang, jadi harus dikeluarkan gitu. Berapa hari normalnya haid ya, Dok? Apakah tidak ada apa jika haid sampai 10 hari? Seharusnya 5 sampai 7 hari, ada yang panjang sampai 10 hari. Kalaupun emang sudah dari dulu selalu 10 hari dan makin banyak itu yang harus dikoreksi. Tapi kalau sesekali aja biasa berhubungan sama aktivitas juga hormonal atau tingkat stres, jadi ya nggak apa-apa gitu. Ada lagi yang dari Facebook, Jakarta hadir, halo. Instagram, hai Mbak Isa, Mbak apa Mas nih? Isam, sorry Mas Bati. Apa penyebab radang pada Miss V? Radang apa nih? Radang atau infeksi itu kan bisa banyak ya, bisa karena ada jamur, virus, bakteri gitu ya. Penyebabnya bisa banyak peradangannya. Miss V itu juga luas. Bagian mana, area mana? Kalau bagian luar ya bisa aja jadi kayak benjolan gitu. Kalau bagian dalam ya nanti ada penyumbatan, itu bisa juga, atau bisa seperti keputihan. Jadi infeksinya pada cairan keputihan. Jadi kalau infeksi Miss V itu banyak, dan apa penyebabnya ya bisa macam-macam, mikroorganisme namanya, bisa jamur, bisa virus, bisa bakteri. Apa hubungannya dengan Rosvi? Ya Rosvi punya salah satu kandungan ingredient yang bisa untuk menghilangkan infeksi atau peradangan. Jadi apapun tadi jenis infeksinya itu bisa diawali dengan atau dibantu dengan konsumsi Rosvi terlebih dahulu, bisa banget. Kuala Lumpur hadir, hai. Wow, jauh sekali. Wai kanan hadir, Cikarang, hai. Halo semuanya, apa kabar? Lagi pada puasa kan? Sidoarjo hadir, halo Sidoarjo. Aku belum baca pertanyaan dari layar karena emang masih pada sapa-sapa ya. Kalau udah ada yang mau ditanyain boleh, nanti aku bacain. Sambil nunggu aku baca yang dari admin dulu ya. Dok, usia 46 tahun tapi sudah 4 bulan gak haid. Kenapa ya, Dok? Gak pakai KB karena kerja di luar negeri. Riwayat haid dari dulu memang gak lancar. Oke.
46 tahun itu kan usia yang kalau dibilang produktif sudah tidak masuk fase produktif ya, karena fase produktif dalam arti untuk sebuah kehamilan, untuk hormonal yang bagus di wanita tuh biasanya aktif-aktifnya di klimaksnya tuh di usia 25 sampai 35. Masuk ke 40 tuh pasti udah ada kurva yang menurun untuk hormonalnya. Apalagi kalau udah 46 tuh udah tidak dalam kondisi klimaks lah. Jadi pasti akan banyak terjadi adaptasi-adaptasi gitu ya. Bisa jadi makin gak lancar, apalagi kalau dari riwayatnya emang udah gak lancar dari awal gitu. Selama emang gak ada keluhan kayak nyeri atau sakit-sakit yang lain sih nggak apa-apa. Tapi kalau emang mau untuk akhirnya lebih lancar karena mau program hamil, lah itu mesti dikoreksi banget hormonalnya. Bisa dengan apa? Bisa dengan minum Rosvi, boleh banget minum Rosvi, silahkan gitu. Jadi yang pasti karena usia udah segitu tuh kondisi hormonal tubuh tuh udah nggak dalam klimaks, jadi pasti akan ada aja perubahan macam-macam. Salah satunya dengan menstruasi yang sedang tidak lancar. Begitu. Waalaikumsalam. Oh, di YouTube nih ada yang nanya nih, Dok mau konsul. Jika seseorang punya alergi, boleh nggak mengkonsumsi Rosvi? Keluhannya keputihan dan haidnya tidak lancar. Alerginya apa? Kalau tidak ada alergi dengan bahan-bahan yang ada di Rosvi, ingredient Rosvi, maka sebenarnya boleh aja minum Rosvi, kecuali emang dia alergi terhadap jamu-jamuan, karena emang Rosvi basicnya adalah herbal gitu ya. Jadi kalau dan agak jarang juga sih yang punya alergi terhadap bahan-bahan herbal ya. Jadi sebenarnya secara garis besar dan secara umum sih boleh-boleh aja minum Rosvinya gitu ya, dicoba aja gitu ya Mbak L3 Pratiwi. Pemalang hadir. Oh, ini ada yang nanya nih di Instagram nih, di Facebook. Yasinta Janu mau tanya, Dok, kenapa sakit perut di bagian kiri bawah itu kenapa ya, Dok? Makasih. Sakit perut di bagian kiri bawah masih bisa banyak hal ya, karena itu nggak khas. Nyeri perut bagian bawah tuh sangat tidak khas, masih banyak kemungkinan bisa, karena organnya di perut kan banyak, ada usus, ada ginjal kiri kanan gitu ya, jadi ada dari organ reproduksi juga, jadi masih banyak faktor, mesti ada keluhan-keluhan lain yang mendukung. Tapi rata-rata kalau emang keluhannya berhubungan dengan alat reproduksi, pasti akan ada hubungannya dengan menstruasinya kah, atau mungkin ada cairan dari vaginanya kah, atau mungkin ada gangguan-gangguan kesuburannya kah, itu kalau berhubungan dengan areal reproduksi. Tapi kalau kayak misal organ lain, let's say ginjal gitu, apakah nyeri saat berbaring atau berpindah posisi, ada keluhan-keluhan nyeri buang air kah, yang gitu-gitu. Jadi kalau cuma nyeri tok itu masih bisa banyak banget, bisa juga karena ototnya doang gitu ya. Jadi mesti dicari yang lebih khas keluhannya. Begitu. Dan Pasar, hai, hadir. Banyumas Purwokerto, halo, assalamualaikum. Gumuk Mas Jember baru hadir, Dok. Yeay, halo. Banyak banget yang absen hari ini ya. Luar negeri juga lumayan banyak nih. Semoga semuanya sehat, semuanya dalam kondisi yang baik-baik aja, dan puasa juga lancar. Ada yang mau bagi? Kita punya giveaway hari ini berapa ya, teman-teman? 2 kayak kemarin. 2, 1 untuk yang nanya, 1 sama yang untuk membagikan. Oke. Dapat sampel sama clutch. Sampel dan clutch. Berarti 2 sampel 2 clutch kan? Teman-teman, giveaway hari ini seperti biasa, setiap kali aku live pasti akan ada giveaway. Dan hari ini teman-teman di YouTube, di Instagram, dan juga di Facebook ada 2 giveaway. Ada sampel Rosvi dan juga ada clutchnya Rosvi. Clutch Rosvi itu aku juga pakai buat taruh skincare karena cukup banget bisa buat traveling. Itu kalian masing-masing dapat 1 clutch dan juga 1 sampel Rosvi. Ada 2. 1 untuk yang bertanya apa testimoni? Bertanya. 1 untuk yang bertanya, 1 untuk yang membagikan live ini. Jadi yang membagikan dan juga yang bertanya akan dapat masing-masing 1 clutch dan juga 1 sampel Rosvi. Sampel Rosvi itu bedanya sama yang box Rosvi. Kalau box Rosvi itu ada 14, kalau yang sampel itu isinya 7 ya. Oh, isinya 5. Tapi dosisnya sama, jadi cuma jumlah isi sasetnya aja yang berbeda. Tapi dosis atau packsnya tetap sama. Begitu. Mohon maaf teman-teman, agak jauh ya, saya PR banget gitu membacanya. Kalau maaf ya, agak jauh yang nanya, aku susah. Sebentar, aku majuin dikit untuk si ininya. Nah, cakep.
Cakep. Jadi bisa lebih gampang bacain. Saya baca dulu yang dari Facebook ya teman-teman, nanti baru ke Instagram. Iya kurang terang. Mau terangin lagi dong? Diterangin lagi. Nah, lebih kelihatan. Sip. Oh, masalah di baju gue. Baju gue polkadot gitu loh. Jadi aku susah. Teman-teman, aku agak pelan banget hari ini. Bukan karena lagi lemas puasa, tapi ngebacanya susah. Ternyata kesalahan ada di baju aku. Baju aku tuh titik-titik, jadinya membaca. Sumpah nih error banget. Sorry, aku bacain dulu satu-satu dari atas. Tadi ada yang kelewat nggak? Dok mau tanya kalau promil minum Rosvi berapa saset dok? Terima kasih Mbak Ina Dwi. Apapun keluhannya atau keluhan ataupun membuat program, kalau untuk minum Rosvi yang ada keluhan atau untuk memprogram hamil 1 hari 2 saset ya. Kecuali ini lagi udah selesai keluhannya atau sudah untuk mau maintenance harian aja, maka minumnya boleh sehari 1 aja. Intinya adalah keluhan ataupun untuk program hamil minumnya sehari 2 saset. 2 saset ya. Nanti kalau udah selesai maintenance-nya dengan sehari 1 saset, 1 saset, 1 saset aja. Gitu. Semoga menjawab juga pertanyaan yang sama ya untuk yang lainnya. Assalamualaikum. Mana tadi? Assalamualaikum dok, mau tanya satu. Ini saya kan kalau haid sebulan sampai 2 kali itu penyebabnya apa ya dok? Yang kedua, akhir ini setelah berhubungan sama suami selalu keluar darah dan nyeri. Bisakah pakai Rosvi buat menyembuhinnya dok? Karena memang belum sempat periksa ke dokter. Oke, kalau sebulan sampai 2 kali berarti emang ada keluhan di hormonal menstruasinya. Jadi menstruasinya bisa lebih pendek jaraknya. Bisa juga itu karena keluhan hormonal. Jadi ya bisa pakai Rosvi untuk menstabilkan hormonnya. Harapannya siklus menstruasinya bisa jadi lebih lancar dan lebih rapih. Jadi nggak sebulan 2 kali tapi sebulan sekali. Itu yang diharapkan. Yang kedua, kalau emang berdarah gitu masih banyak kemungkinan tuh bisa karena alat kontrasepsinya mungkin pakai IUD jadi nggak nyaman posisinya, atau keluhan lain, ada benjolan kan di sana yang bikin berdarah dan lain-lain. Boleh aja minum Rosvi dulu ya sementara, tapi sambil berikutnya adalah di USG dipastikan yang bikin berdarah ini adalah apa sebenarnya, karena kita butuh tahu lokasinya baik-baik aja kah atau ada sesuatu kah yang membuat itu menjadi berdarah dan lain-lain. Tetapi Rosvi boleh diminum untuk menstabilkan hormon dan juga mengeringkan tadi yang peradangan-peradangan itu, peradangannya infeksinya bisa hilang dulu untuk sementara. Tapi Mbak saya tadi Kurnia Hayati, aku saranin tetap harus USG, dipastikan lokasinya, areal reproduksi wanitanya sesehat apa, apakah ada sesuatu yang mesti dikoreksi gitu ya, dievaluasi. Tapi haidnya kurang lancar dok, ini sudah cukup lama, udah mau 4 tahun dok sakitnya aneh gitu, tapi dicek USG nggak ada penyakitnya dok, makasih. Oke, lama juga ya, udah 4 tahun. Berarti mungkin cuma keluhan hormonal atau keluhan psikis ya. Coba boleh minum Rosvinya dulu diterusin ya, Mam Yasinta Janu. Nanti kita bisa evaluasi lagi. Kayak gini-gini aku harus ketemu nih, maksudnya harus lihat karena dari jauh nggak bisa kelihatan, apalagi kalau hasil USG-nya nggak ada apa-apa. Mesti ada pemeriksaan lebih lanjut karena nggak mungkin tiba-tiba sakitnya terus-terusan tapi nggak ada sesuatu di sana. Bisa aja tapi mungkin keluhan dari psikis kan, jadi itu yang mesti lebih dicari lagi dengan dokter, diobrolin, didiskusikan lagi gitu. Dok mau tanya nih, maaf saya kan pakai KB spiral setiap kali berhubungan, setiap mau klimaks kok perut bagian kanan bawah terasa nyeri sekali. Ini kenapa ya dok? Bisa berhubungan sama spiralnya, bisa juga enggak. Apakah berdarah? Apakah ada keluhan juga dari suaminya? Kalaupun nggak ada, bisa aja memang otot atau psikis aja yang terganggu. Kecuali kalau berdarah atau suami juga merasa ada yang keganjel dan lain, itu baru berhubungan sama spiralnya. Gitu. Dok kalau sorry kalau ada yang kelewatan, gue nggak mungkin scroll ke atas lagi. Jadi kalau ada yang kelewatan nggak boleh marah, nggak boleh ngambek karena kita lagi dalam bulan Ramadan. Tapi bisa menggunakan fitur yang namanya Facebook grupnya apa? Sahabat Rosvi ya. Ya, Facebook Sahabat Rosvi, boleh chat di sana atau chat admin aja kan di Instagram tuh, di DM tuh ada nomor handphone juga. Ya kan di nomor handphone ada ya di Instagram ya? Ah, itu bisa dipakai. Pokoknya kalau kelewatan jangan, dok aku belum dok. Mohon maaf, baju aku jadi polkadot jadi nggak kelihatan semua. Terus habis itu aku scroll ke atas jadi PR banget ya. Jadi tetap dijawab. Ada 2 dokter di grup Facebook Rosvi, Dr. Evi dan Dr. Yusri Dinut, itu saya. Nah jadi
Kalau nggak kejawab, ngapunten, biar puasanya lancar. Jangan bete sama saya, tapi di chat ulang aja ke Facebook, nanti biar dijawab. Gitu. Senyum lagi, senyum. Kita lanjutin ya. Maaf dok, mau tanya, kalau ada sedikit benjolan bergerigi kasar kayak biji jambu batu. Wow, detail sekali. Bagus. Apakah berbahaya dok? Apa bisa sembuh dengan minum rosfi secara rutin? Makasih dok, mohon pencerahannya. Usia berapa ya Mak Soleha ini? Kalau semua benjolan tuh kan kita khawatir, kita bisa bilang karena gua nggak lihat USG-nya juga ya teman-teman, sahabat Rosfi, jadi aku nggak bisa make sure. Tetapi kalau dari penjelasannya mungkin memang kista ya, itu mesti di make sure dengan USG. Kalau pertanyaannya boleh nggak minum Rosfi? Boleh banget, minum sehari 2 kali. Untuk apa? Harapannya nanti si ingredient dari Rosfi atau Rosfinya sendiri bisa ngebantu untuk memperkecil atau bahkan mengeluarkan dari si benjolan itu. Asumsinya memang benjolannya isinya cairan ya, jadi kista gitu, jadi bisa cepat dihilangkan. Jadi boleh banget minum Rosfi, boleh banget, nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu yang berbahaya yang bikin mengancam banget, tetapi memang ini mengganggu, jadi sesegera mungkin mesti diatasin. Itulah kenapa sesegera mungkin juga harus minum Rosfi gitu ya. Hadir dok, saya mau tanya. Oke, saya mau jawab. Apa tapi loh kok, oh ini pertanyaannya. Sakit di bagian perut bawah apakah bisa diatasi dengan minum Rosfi? Boleh aja, walaupun sakit perut bagian bawah itu tadi aku jelasin ya, masih banyak banget penyebabnya. Tetapi kalau emang kemungkinan besar dari kesehatan reproduksi wanitanya yang terganggu karena bisa ada infeksi atau mungkin ada benjolan dan lain-lain, bisa banget basicnya dibantu dengan Rosfi dulu. Jadi jawabannya adalah boleh minumnya sehari 2 saset. Gitu ya. Ini YouTube nggak ada yang bergerak nih, 1 orang banget. VIP loh ya. Siapa namanya? Coba disapa dulu. Hai yang di YouTube. Tadi kan Mbak Eltri udah pergi nih. Ini orang baru nih. Siapa coba? Say hi. Teman-teman udah pada kelewat di Instagram ya, mending pindah ke YouTube deh. Soalnya nggak ada antrian tuh. Waktu bisa aku baca. Facebook bentar ya. Kita ke Instagram dulu. Kasian nih yang Instagram nanti nggak kejawab-jawab. Mbak Yunita, assalamualaikum dok, mau tanya untuk cara baik minum Rosfi gimana untuk KB implan karena haidnya kurang lancar. Oke, sama aja sebenarnya. Cara minum Rosfi itu sama aja walau apapun kontrasepsinya. Yang penting cara minumnya adalah bukan pada saat hamil dan juga bukan pada saat menstruasi gitu. Jadi bukan bersih kontrasepsi ini minumnya gimana, nggak usah. Apapun kontrasepsinya, yang penting pada saat menstruasi ya jangan minum. Tapi kalau pas lagi nggak mens ya minum. Kalau menstruasinya tidak lancar, minimal kan pasti ketahuan tuh di tanggal berapa aja kan keluar. Setidak lancarnya kan pasti ada tanggal untuk mens. Ya udah pas tanggal itu jangan minum. Tapi pada saat bukan di tanggal tersebut yang nggak keluar flek, nggak keluar mensnya ya silakan minum. Nanti akan dievaluasi. Jadi semua yang nggak lancar tuh pasti bingung ya. Terus kan nggak lancar, gimana ya cara tahunya? Nanti dievaluasi di siklus berikutnya. Harapannya kalau sudah minum sekarang, let's say 1 box gitu ya habis atau 2 box gitu, nanti di siklus depannya ketahuan nih tanggalnya mungkin bisa lebih panjang kan, lebih lancar. Nah di tanggal-tanggal itulah jangan minum. Gitu caranya. Sekali lagi nih lapak YouTube sepi nih, daripada antri di Facebook sama Instagram, coba pindah. Jadi biar aku bisa lebih jawab juga nih di sini. Jadi biar nggak pada numpuk gitu. Oke? Ada lagi nih. Instagram. Udah 2 tahun menikah. Aku kayaknya mesti gini deh biasa lebih baca. Nah, udah 2 tahun menikah belum, biar nggak kelihatan baju. Udah 2 tahun menikah belum punya keturunan dok. Apakah boleh minum Rosfi? Berapa kali minum Rosfinya dok? Dan suaminya keluhannya spermanya encer. Saya minta penjelasannya dok. Terima kasih. Ini Mbak Ketut Kerti 10, kayaknya di Bali sini Mbak Ketut. Mbak Ketut dan juga sahabat Rosfi yang di YouTube 1 orang dan juga di Facebook dan Instagram yang lagi rame banget. Untuk yang berhubungan dengan program, aku sambil jelasin juga ini teorinya ya. Jadi kita bahasnya bisa lebih detail. Semua yang lagi program ini penting juga harus diketahui oleh semua teman-teman yang punya mitra yang lagi program ya. Yang paling pertama adalah tanya dulu usianya, usia pernikahannya ya. Usia pernikahan dan juga usia dari kedua belah pihak pasangan tersebut, suami dan istri. Kenapa dok? Karena semua yang belum punya anak itu ada penjelasannya infertil. Infertil kan nggak punya anak, mandul gitu ya. Mandul tuh ada yang primer dan juga ada yang sekunder namanya, ya. Nah,
mandul atau infertil yang primer itu terjadi memang di awal pernikahan, di atas 2 tahun pernikahan ya. Di atas 2 tahun pernikahan tuh baru bisa dibilang gitu. Kalau infertilnya sekunder, berarti dia sempat punya anak pertama, tapi jarak ke anak kedua tuh lama banget. Nah itu berarti namanya infertilnya yang sekunder. Infertil atau mandul yang primer ataupun yang sekunder, itu penyebabnya tuh nggak cuma dari wanitanya aja ya, tapi juga dari prianya juga bisa. Ada banyak faktor yang berhubungan antara keduanya. Kalau untuk yang wanita pasti akan berhubungan dengan telurnya, dengan kesehatan reproduksi wanitanya, dengan salurannya gitu ya, hormonnya, menstruasinya, telurnya berapa, ada yang nyumbat apa enggak, gitu-gitu. Itu hubungannya sama wanita. Pria pun demikian. Pria itu juga berhubungan sama kualitas spermanya, jumlahnya, bentuknya, itu juga berhubungan. Jadi penting banget, ini penting nih. Penting banget buat mitra semua yang sahabat Rosvi yang punya mitra atau punya klien, mesti ditanyain yang ini sudah berapa lama pernikahannya. Kalau belum lebih dari 2 tahun, satu ya, term conditionnya, syaratnya tidak lebih dari 2 tahun, dan apalagi bekerjanya di beda kota, bukan serumah ya, LDR, LDM ya, long distance marriage, pernikahan jarak jauh. Maksudnya bukan nikahan yang jarak jauh, tapi rumah tangganya gitu. Maka kan berarti mereka nggak selalu berhubungan di masa subur. Jadi wajar banget mereka jadi telat punya anak. Nah kalau kayak gitu motivasinya adalah pertama minum Rosvi, dan harus bener-bener dirajinin di masa suburnya, harus ketemu. Kalau kerja di luar kota ketemunya 6 bulan sekali ya wajar, 2 tahun belum punya anak, orang ketemunya aja jarang gitu ya. Jadi yang kita bantu banget di sini adalah, atau orang dikatakan mandul atau dikatakan infertil kalau dalam 2 tahun pernikahan atau 24 bulan dan sudah rutin di setiap masa subur melakukan aktivitas seksual dan tidak diberikan keturunan, maka itu baru dibilangnya mandul gitu ya. Jadi kalau belum berusaha di setiap masa subur, maka berarti belum bisa dibilang itu mandul gitu. Jadi pertama harus dilihat dulu part itunya, harus aktif. Yang berikutnya jangan terus cuman yang cewek yang diperiksa, ini penting banget. Nanti yang cewek diperiksa minum Rosvi terus, tapi ternyata spermanya yang cair, spermanya yang kurang, maka jadi salah. Jadi teman-teman, ini penting, teman-teman kalau punya klien yang pengen banget program, inget banget, terus diingat-ingat, suaminya suruh periksa juga. Jadi istrinya boleh minum Rosvi, tapi suaminya periksa. Jangan sampai yang bikin mandul, yang bikin gak punya anak adalah spermanya yang encer, spermanya yang jumlahnya kurang. Kalau udah kayak gitu berarti dia yang mesti diobatin. Jelas ya? Nah, semua yang mau program hamil yang berhubungan dengan wanita boleh minum Rosvi, 1 hari minumnya 2 saset. Gitu. Jelas ya? Buat tadi Mbak di Bali juga tadi itu, Mbak Ketut, semoga jelas. Gitu. Terus aku cari pertanyaan-pertanyaan yang emang tidak biasa, jarang, belum dibahas karena kita udah sering banget bahas biar nggak berulang. Oke, 2 saset Rosvi itu minumnya terus sampai dapat hamil ya dok, kalau mau program hamil. Betul, Mbak Habi Galbi. Baru mau nyimak, nggak apa-apa. Suaranya hilang, ini udah timbul lagi belum? Hai, udah masih hilang kah? Setelah haid terus minum Rosvi keluar lendir coklat ada 3 harian terus bersih, itu kenapa ya dok? Terus kan, itu emang dibersihin ya Mam Nurul. Ada lagi... Wonogiri hadir, hai. Oh ini dulu lah YouTube ya. Nih pindah, oh YouTube udah 4 orang, bagus nih. Coba teman-teman yang ngantri bertanya pindah ke YouTube deh biar YouTube-nya rame. Karena aku bisa lebih kelihatan nih. Mbak Wida Pratiwi, selamat siang dok, mau tanya ada konsumen masih gadis, haid tidak lancar, bisa sampai 1 bulan. Mbaknya minum teh produk M bintang-bintang. Apa itu efek teh atau enggak belum? Apa bisa konsumsi Rosvi haid jadi normal? Kalau saya nggak bisa bilang itu efek dari teh bintang-bintang ya, karena saya nggak tahu teh bintang-bintang itu apa
produk M bintang-bintang saya nggak ngerti, jadi saya nggak bisa jawab. Tapi yang pasti kalau dia mau coba Rosvi untuk memperlancar haidnya, dia berhenti dulu semua produk yang lain biar nggak bias, biar nggak bingungin gitu ya. Kalau mau coba satu produk, maka produk yang lainnya diberhentiin dulu, jangan di mix, nanti nggak ketahuan mana yang cocok mana yang enggak. Jadi saran saya boleh minum Rosvi tapi berhentiin dulu si tehnya ya. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Nona Cantika nih di YouTube juga. Wah, jadi makin banyak nih yang nanya di YouTube. Boleh pindah loh teman-teman. Saya mau tanya, saya baru 4 saset nih minum Rosvi, tapi kok keputihan keluarnya banyak dok. Kenapa ya dok? Saya minumnya itu gimana sih? 4 saset minum Rosvi, tapi kok keputihan keluar banyak. Kenapa ya dok? Saya minum Rosvi untuk lancarin haid. Oh gitu, tadinya nggak keputihan tapi sekarang malah keputihan. Tapi padahal pengen minum Rosvi itu untuk lancarin haid gitu ya. Tidak pernah ada literatur atau tidak pernah ada yang buktiin bahwa minum Rosvi itu jadi bikin keputihan karena kejauhan efeknya. Keputihan itu terjadi karena ada sesuatu yang berhubungan sama biasanya infeksi lokal gitu ya. Nggak cocok air, nggak cocok sabun, nggak cocok panty liner, gitu-gitu bikin keputihan. Walaupun memang berhubungan sama hormonal juga sih bisa bikin keputihan, tapi Rosvi-nya nggak bikin keputihan. Saran saya tetap terusin aja dulu, kan baru 4 saset beb, ya kan? Terusin aja dulu 1 box, nanti kita evaluasi lagi. Gitu ya. Harusnya minum Rosvinya sampai 1 box keputihannya hilang dan mensnya lancar gitu. Jadi menurut saya terusin dulu aja. Mbak Rinda Purnamasari. Sebelum Mbak Rinda bentar. Mbak Dia dulu. Mbak Dia Putra Restu Aprilia. Assalamualaikum dokter, benarkah suntik KB 3 bulan itu bahaya? Karena 3 tahun saya nggak main sama sekali. Aduh, jadi ramai nih YouTube-nya. Bentar. Karena 3 tahun saya nggak main sama sekali. Apakah KB juga berpengaruh pada gairah? Setelah KB gak gairah udah berhenti 4 bulan lalu masih belum mens. Oke. Nggak pernah saya nggak bisa bilang bahwa KB itu bikin mens jadi berhenti juga nggak. Walaupun ada beberapa efek samping yang emang jadi nggak lancar. Nah untuk ngelancarin memang akhirnya butuh waktu juga. Berhenti nggak mesti langsung lancar, ada butuh proses untuk adaptasi juga. Sebaiknya minum Rosvi, betul minum Rosvi untuk apa? Menstabilkan lagi hormonalnya, harapannya mensnya cepat lancar, siklus cepat rapi, hormonal cepat baik, hasrat dan gairahnya muncul lagi. Kalau emang merasa juga gairahnya jadi hilang gitu. Jadi minum aja Rosvinya boleh Mbak Dia ya. Mbak Rinda, siang dok, mau nanya 3 tahun lebih nggak haid karena KB kira-kira bisa haid lagi, haid berapa box ya? Oke, karena saya dokter Yusridi dan bukan Tuhan, jadi saya nggak bisa prediksi boxnya. Sekali lagi jangan pernah ada yang bertanya seperti itu karena sering banget dok, kira-kira kalau kasus ini berapa box? Ya kan saya nggak tahu, kan bukan saya yang minum ya. Saya hanya bisa memberikan arahan, tapi baik lagi respon tubuh dari setiap pasien akan berbeda-beda. Ya, ada pasien yang 1 box 2 box kelihatan responnya, ada yang beberapa saset langsung kelihatan. Tapi poinnya adalah disiplin dulu karena setiap tubuh itu punya respon yang berbeda-beda. Hormonalnya case-nya juga beda-beda. Jadi saran saya jangan patokan box, nanti sugestinya adalah aduh udah segini box nih nggak ada berarti nggak cocok, nanti jadi malah kepengaruh ke psikisnya gitu ya. Jadi kalau punya keluhan apapun minumnya tuh ikhlas aja, lillahi ta'ala, kita ikhtiar aja pakai Rosvi-nya. Nanti kita evaluasi 1 box 2 box, nanti ada kemajuan pelan-pelan disyukuri gitu ya. Jangan dibandingkan sama orang lain karena setiap orang tuh hormonalnya beda, respon tubuhnya beda, kasusnya beda-beda, jadi pasti butuh boxnya pun juga beda-beda. Jadi kayak untuk kasusnya Mbak Rinda nih, Warinda Purnamasari, saran saya range, walaupun kasusnya kayak gini tuh bisa 1 box 2 box tuh kelihatan hasilnya, tapi buat Mbak Rinda minum aja dulu, dilihat. Semoga sih beberapa saset udah kelihatan, atau bahkan 1 box aja udah kelihatan. Semoga, insya Allah. Gitu yang bisa aku jelasin. Oke, makasih sarannya, sama-sama. Yang terakhir di YouTube sebelum aku balik ke Facebook. Dok mau tanya, biasanya kalau habis melahirkan kenapa kok kadang pengen pipis tapi nggak bisa keluar, terus masa pakai kateternya terkadang ada yang lama juga hampir 1 bulan. Boleh kasih tips-tipsnya dok? Beda-beda ya Beb, kasusnya tergantung kondisi pada saat kelahirannya. Memang akhirnya kita kalau pakai kateter tuh kan kayak terstimulasi, jadi emang kayak pengen pipis tapi nggak pipis gitu-gitu karena emang ada benda asing yang ada di alat reproduksi kita. Itu wajar banget, nggak apa-apa. Untuk
berapa lama dikeluarin tuh banyak 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 pertimbangan ya, dari bagaimana dia sudah bisa bergerak, pipisnya udah gimana, lukanya gimana, itu yang membuat akhirnya lepas kateternya bisa lama dan bisa cepat, dan masing-masing orang beda-beda. Nggak ada tipsnya nggak ada, pokoknya yang penting istirahat yang cukup, nggak banyak yang dipikirin, insya Allah recovery-nya bisa lebih cepat. Gitu yang bisa aku jelasin. Aku balik dulu ke Facebook ya, Mam di Instagram dan Mam di YouTube, sabar sebentar. Karena di Facebook yang paling banyak. Kita ke Facebook dulu, aku pilih-pilihin. Yang beruntung aku jawab, karena banyak banget, maaf tidak bisa kejawab semuanya, aku pilih-pilihin lagi. Dok, nih Mbak Gianti nih. Kayaknya Mbak Gianti di Bali juga. Nggak tahu sih bener apa enggak. Dok, aku mau kasih testimoni nih kan. Keren nih. Pasti aku bacain deh kalau nggak nanya terus. Jadi aku, karena biar ya teman-teman yang lain punya pengalaman dan lebih yakin juga dengan Rosvi. Jadi kalau testimoni tuh lebih kayak sharingnya tuh lebih dapat gitu loh. Ngerti kan maksud aku? Dok, aku mau kasih testimoni. Alhamdulillah setelah minum Rosvi sekarang haidku lancar dan nggak sakit perut pas saat haid. Sebelum minum Rosvi sakit banget dan nyampe nggak bisa aktivitas. Terima kasih Rosvi. Beri tepuk tangan tolong. Selamat. Kita akan tunggu testimoni yang berikutnya. Semangat pagi dok. Selamat siang. Oh, selamat pagi juga. Dok mau tanya, ini Mam Kurnia. Dok mau tanya, biasanya kalau habis melahirkan kenapa kok kadang pengen, oh udah tadi itu di YouTube, lo copy paste ya ke YouTube ya. Makasih ya Mam Kurnia, kamu keren. Kayak gitu caranya biar bisa dijawab, karena banyak banget ini yang nanya. Jombang hadir, hai. Usia, oh gitu, ada yang bilang gak ke YouTube soalnya sinyal yang bagusnya di Facebook. Bisa gitu ya, kan providernya sama kan? Mungkin lebih menarik ya kali. Oh, kuota lu nggak habis ya kalau nontonnya Facebook ya. Boleh lah, biar irit ya. Bang Awang, Mak Nina, Mam Ina Dwi, semangat. Facebookan aja kita. Usia 36 dok, karena belum lama juga keluarnya benjolannya di bagian atas mulut rahim. Di USG aja ya Emak Soleha, karena lebih kompleks nih kasusnya Emak Soleha. Di USG aja dulu ya. Siang dok, Mam Ririn. Mam Ririn lipstiknya bagus banget nih. NASA ada jualan lipstik gak? Mungkin ini lipstiknya NASA. Mam Ririn keren banget lipstiknya. Jadi aku langsung kelihatan loh. Oh, jadi tips juga nih. Mam kalau mau dijawab pertanyaannya biar kelihatan, profil picture-nya pakai lipstik yang cerah. Jadi aku langsung kelihatan nih, kayak Mam Ririn Indra ini kelihatan banget nih. Aku bacain dulu ya. Siang dok, saya mau tanya, kalau keputihan banyak dan kayak susu basi sampai kalau dibersihin dikorek pakai jari. Wow, saya juga minum Rosvi, tapi belum ada perubahan. Terima kasih. Mam, sepertinya gatal nggak? Kalau ditambah gatal banget, kayaknya itu karena jamur. Itu yang mesti lebih sabar banget, dalam menghadapi hal tersebut. Jadi minum Rosvinya diterusin dulu aja. Aku yakin pasti akan ada perubahan. Tapi karena kasusnya cukup berat, jadi emang pelan-pelan banget. Kalau mami merasa bahwa udah nggak tahan banget, bisa ke dokter. Nanti dokter akan kasih obat tambahan, dan itu boleh dicampur dikombinasikan dengan Rosvi, asal diminumnya tidak berbarengan. Jadi misal kalau dapat obat dari dokter, minumnya dijedain 1 jam, 30 menit sampai 1 jam dari Rosvi. Bisa Rosvi dulu, bisa obat dokter dulu. Yang penting jangan dibarengin gitu. Tapi kalau yang masih bersabar minum Rosvi terus juga nggak apa-apa. Balik ke Mom Ririn aja. Sesabar apa menghadapi si keputihan yang lucu banget itu. Batam hadir, hai. Aduh, banyak banget ke scroll nih, maaf ya. Oh, Mam Ina tadi udah. Mam Ina tadi udah gue baca kan? Testi, udah. Ayo testi lagi dong, pengen bacain testi nih. Testi dong cuy, Instagram, testi dong. YouTube dulu, YouTube. Ini keren nih testimoninya keren nih. Mam Kurnia FZ, ikutin live bolak-balik IG, FB, YouTube. Alhamdulillah akhirnya dijawab di YouTube. Makasih dok. Sama-sama. Tuh ikutin aja dah kata-kata gue. Pasti gue baca. Tuh keren tuh. Mam Widi juga nih. Tadi awalnya di IG, balik YouTube. Akhirnya udah dijawab. Keren. Ini adalah Mamam Smart. Kita bermain antara 3 Instagram, Facebook, dan YouTube. Terima kasih. Udah ya, YouTube-nya udah dulu ya. Ini Facebook ntar pada marah-marah nih, banyak banget. Kita ke Lampung, hadir. S. Fatima. Assalamualaikum dok, nih di Jati Agung. Ada konsumen saya haidnya flex sedikit-sedikit saja setiap bulannya. Dia KB kalender, dia takut Rosvi. Nggak apa-apa kan dok? Gimana? Konsumen saya haidnya, oh iya. Nggak apa-apa. Harapannya minum Rosvi untuk ngelancarin dari si haidnya.
Tapi karena dia juga nggak mau hamil, otomatis jangan sampai dia nggak pakai kontrasepsi. Karena jangan lupa, Rosvi itu kan menstabilkan hormon. Jadi memang kalau untuk hamil tuh bisa lebih subur tanahnya. Itu kenapa aja bisa program hamil juga pakai Rosvi. Tapi nggak apa banget, bukan berarti akhirnya kalau minum Rosvi semua akan hamil, nggak juga, nggak sesimpel itu. Jadi kalau memang akhirnya mau menstabilkan hormon tapi nggak mau hamil, ya berarti jangan sampai ke kontrasepsi. Karena yang bikin nggak hamil, yang bisa menggagalkan kehamilan adalah dengan kontrasepsi. Jadi nggak apa-apa banget sambil kontrasepsi sambil minum Rosvi. Seharusnya jika dua-duanya bisa berjalan baik, maka punya fungsi yang efektif di masing-masingnya. Makasih dok, alhamdulillah terjawab di YouTube, udah tanya di IG juga langsung tak tinggal. Ini pada testimoni YouTube ya lama-lama ya. Bukan testimoni Rosvi. Sama-sama Mbak Dia, Mbak Widi, Mbak Kurnia, kalian memang ahli YouTube. Kita ke Facebook lagi. Testimoni udah tadi Sidoarjo. Oh, Mbak Nunung Fauziah, dok mau tanya, ada tetanggaku kalau haid suka lama banget, kadang lebih dari 2 minggu, bisa normal seperti biasa kalau konsumsi Rosvi. Boleh, karena Rosvi untuk stabilin hormon, jadi boleh banget minum Rosvi. Ya, gitu ya. Instagram dulu deh, siang dok, Lampung hadir, sapa aku dong. Oh, keren nih, cuma minta disapa. Hai, Mam Fatimah Nasa Lampung, yang foto profilnya ada suami, ibu, dan anak. Lengkapkan aku nyapanya. Semoga sehat ya. Udah, Instagram udah aku sapa. Udah 36 menit. Ini sebentar lagi. Oke. Emang minggu depan sebelum puasa kita live gak? Tanggal 21 libur. Oh, udah libur. Oke. Lah. Kok Instagram dijeda ini ya ininya ya. Sinyal ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang di Instagram nanti reconnecting. Teman-teman udah 30 menit, jangan lupa tadi yang bertanya nanti akan dipilih untuk dapatin sampel dan clutch. Yang membagikan juga akan mendapat hal yang sama, giveaway. Cuman jangan kaget kalau mungkin akan lama pengiriman karena kita masih Covid dan bentar lagi lebaran. Jadi tapi tunggu aja, pasti akan dikirim sama tim Rosvi. Udah gitu, ini adalah live terakhir kita sebelum nanti kita Ramadan. Jadi Ramadan. Kan udah Ramadan. Kita lebaran. Jadi aku mau ngucapin mohon maaf lahir batin, selamat lebaran 1 minggu ke depan buat yang merayakan. Mohon maaf lahir batin, selamat lebaran, selamat merayakan lebaran yang berbeda, jangan dibikin sedih. Ini adalah aja kita punya cara lebaran yang berbeda, kayak nggak semua mudik, udah gitu nggak semua bisa sholat di lapangan, udah nikmatin aja, ini akan jadi cerita yang seru ke depannya, jadi sejarah, jadi kayak tetap tidak mengurangi hikmat dari Idul Fitri kita. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau nggak banyak yang nggak kejawab, ya gimana dong, lagi pakai polkadot nih nggak kelihatan, jadi nanti tapi dijawab nanti sama tim ya. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah muram durja juga, karena nanti kurang-kurang amal puasanya. Udah 10 hari terakhir soalnya. Ya, mohon doanya untuk kita semua biar rezeki kita lancar, kita sehat terus, Covid cepat enyah dari Indonesia Raya dan juga dari dunia ini. Jadi kita bisa roadshow lagi, karena gue udah kangen banget roadshow. Tapi nggak tahu sih bisa roadshow lagi apa enggak. Soalnya kayaknya kuotanya udah habis. Lu pada ini dong, teman-teman pada ini usul ke NASA, gue roadshow ditambahin ya. Enggak kangen ketemu gue, kangen kan? Ayo cepet, katanya sih roadshow gue tuh udah terlalu banyak, jadi mesti gantian gitu sama produk lain. Tapi kalau kalian minta kan tetap dikasih, soalnya kan gak ada yang paling rame kalau roadshow-nya sama gue, ya kan? Jadi biar gue roadshow lagi, biar NASA itu kasih gue roadshow, kalian harus memintanya, oke? Minta Dr. Yusri roadshow secepatnya setelah Covid. Oke? Bisa? Cepat semua bilang bisa. Ayo cepat bilang bisa dulu. Bilang bisa semuanya ya. Aku minta ke distributor dan stokis masing-masing untuk hadirkan kembali Dr. Yusri Dinut setelah Covid untuk roadshow. Karena banyak banget juga nih yang minta di DM gue, kapan dok roadshow lagi. Gue sih mau-mau aja, tapi kan katanya mesti gantian sama produk lain. Walaupun gue selalu tahu pasti di roadshow gue yang rame. Gue yakin banget. Makanya kalian pada minta untuk Rosvi roadshow lagi sama Dr. Yusri biar rame. Oke? Pada bisa ya. Tolong minta ya ke stokisnya masing-masing semuanya ya, untuk kita roadshow kembali. Karena gue juga kangen roadshow. Oke?
Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan marah-marah. Puasa tinggal 10 hari ya. Nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa yang belum follow gue di Instagram dan juga Facebook, follow Dr. Yusri Dinut. Kalau di Facebook sih kayaknya udah pada temenan. Di Instagram yang belum, biar follower gue naik, jadi rate gue bisa nambah juga, bisa lebih mahal dikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.